Suasana pagi yang indah, udaranya dingin, dan saya mendengar banyak kicauan burung. Saya dan teman-teman lagi camping di Kampung Cibuluh, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan melihat ada kegiatan apa saja di tempat ini. Pak Anung, Mas Riki. saya baru mau nyamperin tadi. Sama, saya juga mau jemput, ngajak ke jalan-jalan pagi-pagi. Nah ini Pak Anung yang membantu saya dan teman-teman untuk camping di tempat ini. Pak, saya mau lihat kegiatan warga di Kampung Cibuluh, boleh? Boleh, siap. Saat diajak berkeliling kampung, ada yang menarik di mata saya. Ternyata sedang ada pentas budaya yang diadakan oleh warga Kampung Cibuluh. Di sana ada pertunjukan dari Sanggar Seni Pancataat yang membawakan lagu-lagu khas Jawa Barat. Saya boleh ikutan Pak? Boleh silahkan. Siapa? Apa yang bisa saya mainin? Nih. Nih. Ini namanya apa nih Pak? Bangkong reang. Bangkong reang. Bangkong reang. Lagi disebut kodok reang. Kodok reang. Bedanya? Sama aja. Bangkong itu kodok gitu maksudnya. Oh, oke. Bangkong itu adalah kodok. Reang itu berarti kayak bunyi malam-malam tuh kodok. Oh, ini boleh dicontohin dulu Pak? Oh boleh. Biar saya ikutin. Ini ada bolong dua. Ini ditutup. Oh, dua-duanya ditutup? Tutup. Nanti kalau misalnya, nah yang satu dibuka. Oh. Nah ya, seperti itu. Oh, iya. Ini boleh kita coba? Silakan. Boleh. Bareng-bareng. Keren. Ini saya punya pengalaman ya akhirnya Pak. Pak Anung. Makanya saya bikin kejutan juga buat Mas Riki. Dan setelah ini saya punya ini juga, ada beberapa makanan khas tradisional di sini. Oh, selain alat musik Selain ada dari makanan sini, tradisionalnya. ada. Boleh saya cobain dong Pak? Boleh sambil ini cicipin dulu, sambil apa namanya pagi-pagi ini. Boleh Pak, boleh. Di mana Pak tempatnya Pak? Di sini, kita sambil jalan aja. Boleh. Siap. Sebelum menikmati makanan, saya melihat ada ibu-ibu yang sedang memukul tumbukan padi. Nama kegiatan ini adalah tutunggulan. Ini merupakan salah satu budaya di Kampung Cibuluh untuk menyambut panen yang dipercaya untuk mempercepat padi menguning agar bisa segera dipanen. Ini dia yang saya tunggu-tunggu, makanan. Ternyata sudah ada makanan-makanan khas yang siap untuk disantap. Seperti misro, putri noong, dan asiwong. Di samping makanan ringan, ada juga makanan berat yang disediakan. Saya berkesempatan untuk mencoba nasi inter yang terbuat dari singkong dengan lauk sayur lompong, sayur khas dari Kampung Cibuluh.
Makanan-makanan tradisional ini jarang sekali saya temukan, dan merupakan pengalaman baru untuk saya bisa mencoba makanan ini. Setelah kenyang mencoba berbagai makanan, Pak Anung mengajak saya untuk melihat destinasi wisata dari Kampung Cibuluh, yaitu Curug Pintu Air. Selain Curug Pintu Air, di Kampung Cibuluh ini terdapat beberapa curug lainnya, seperti Curug Cirende, Curug Batu Soleket, Curug Cibatu Hideng, dan yang paling terkenal adalah Curug Cidurian. Curug Cidurian merupakan salah satu objek wisata favorit yang ada di Kampung Cibuluh, karena memang menjadi salah satu curug terbesar dan paling memanjakan mata di sini. Kampung Cibuluh juga memiliki kebun untuk bercocok tanam. Fokus dari lahan ini digunakan untuk membudidayakan tumbuhan ubi jalar yang hasilnya bisa dijual ke kampung-kampung lain di sekitar Kampung Cibuluh. Pak Anung kembali mengajak saya untuk berkeliling Kampung Cibuluh. Dalam perjalanan ada satu tempat yang sangat menarik buat saya. Anung, tapi ini ada rame-rame bapak-bapak lagi ngapain ya Pak Anung? Oh, ini kebetulan bapak-bapak ini lagi pada ada yang ngasih pakan, ada yang juga lagi bersihin keramba seperti itu. Oh, ini keramba yang Pak Anung bilang tadi. Oh, nah ini untuk ikan-ikannya akan didistribusikan kemana sih Pak Anung? Nah, kebetulan di sini ada Pak Ahyar. Ini salah satu pemilik juga. Gitu kan. Halo Pak Ahyar, Ricky Pak. Ya, ini saya lagi keliling-keliling. Jadi pengen tahu sih Pak, ini sebenarnya fungsi ikan di sini tuh untuk apa Pak? Dipelihara kah atau dijual atau dikonsumsi sama warga sini? Jadi gini Pak, kalau seumpama ikan-ikan di sini, awalnya mungkin kita dari dulu ini di sini ada kali kan gitu. Kali ini daripada tidak dimanfaatkan, mending kita dengan warga di sini kita membuat karamba, nanti kita hasilnya. Apakah nanti warga itu ada yang membutuhkan atau warga itu ada yang kita mau ada tamu ke Kampung Cibuluh sepertinya ada yuk kita ikannya nggak beli kan gitu. Oh, udah ada sendiri. Betul. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri Pak, ini ikan-ikan ini dikasih makannya setiap hari kah atau seperti apa tuh? Kalau seumpama dikasih makannya satu hari itu 3 kali Pak. Nah, kadang 3 kali, kadang 2 kali. Pagi, kadang siang, sore. Kadang-kadang juga pagi dan sore aja kan gitu. Oh, oke. Berarti untuk makannya memang udah disiapkan berarti ya? Udah dari disiapkan. warga gitu. Ya, alhamdulillah ketika kita berbicaranya kali ya. Kalau dulu di sini sampah-sampah berserakan di kali. Nah, ketika kita buat semacam karamba-karamba ini, alhamdulillah warga pun dengan sendirinya dia jaga kebersihan kali-kali yang ada di Iya, wilayah betul. Cibuluh ini. Untuk melestarikan lah Betul. ya. Luar biasa sih gitu. Pak Anung, ini mau tanya, dari proses yang ada, kan kita lihat Antam pun juga ada ininya ya, ada turut andil di sini juga ya Pak Anung? Oh iya, karena kalau berbicara Antam, di sini alhamdulillah karena melihat daripada keseriusan warga dan Pokja juga, maka Antam alhamdulillah di sini ikut berpartisipasi ya. Di sini di ikut Keramba? support di Oh, Keramba oke. ini gitu kan, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih sih manakala Antam bisa melihat warga di sini dan keseriusan warga di sini juga seperti itu. Selain untuk tempat penangkaran ikan, karamba ini juga digunakan sebagai penyaring sampah di saluran air. Sampah-sampah yang terkumpul diolah kembali agar tidak menjadi limbah. Seperti sampah non-organik dijadikan kerajinan tangan, dan sampah organik dijadikan pupuk kompos. Pak Anung mengajak saya untuk melihat bagaimana proses pengolahan sampah di Kampung Cibuluh. Nah, ini adalah rumah kompos yang saya ceritakan tadi di Karamba. Oh. Barangkali mau mampir?
Boleh Pak, saya mau lihat prosesnya tuh. Nah, Mas Riki, ini adalah Bu Aisyah, dia selaku koordinator ini membuat pupuk organik. Oh, oke. Mohon izin, saya pamit. Ada ini dulu. Makasih ya Pak Anung. Siap. Bu, Ya, Pak. tadi saya udah ketemu Pak Anung, ngobrol-ngobrol soal sampah yang disaring ya. Iya. Habis itu diolah di sini yang Betul. organiknya begitu Iya. ya. Jadi ini kami kelompok wanita tani yang ada di Kampung Cibulu ini mengolah sampah organik, yaitu sampah dari daun-daun, dari serasa-serasa di halaman, sampah organik kami olah menjadi pupuk organik. Nah, pengolahannya itu di sini yang pertama sampah dikumpulkan dari masing-masing rumah tangga, dari masing-masing halaman, dikumpulkan di sini di imah kompos, kemudian dicacah. Dicacah, dibuat sampah tersebut menjadi hancur. Setelah itu ini diayak. Oh, diayak. Nah, supaya nanti pupuknya lebih halus lagi. Nah, setelah diayak nanti diberikan kotoran kambing ya. Ini kotoran kambingnya ya. Jadi perbandingannya kurang lebih 6:4, 6 untuk sampahnya, 4 untuk kotoran kambingnya. Setelah itu nanti diberikan larutan IM4 yang sudah dicampur dengan gula merah. Ya, ini nanti untuk proses fermentasi dari sampah organik ini. Nah, kalau sudah dicampur, nanti ditempatkan di sana di komposter mesin untuk fermentasinya. Kurang lebih selama 14 hari, 2 mingguan. Oh, selama 2 minggu Iya. difermentasi, baru setelah itu di packing. Iya, dipanen. Dipanen dulu, dibiarkan 1 hari 1 malam, baru kemudian di hari berikutnya di packing dan pupuk siap digunakan. Nah, ini dia Mas Riki hasil pupuk olahan yang sudah jadinya. Ini pupuk ini siap digunakan, siap dipakai untuk memupuk tanaman-tanaman. Nah, ini biasanya kalau kemasan siap jualnya seperti ini, dikemas seperti ini. Ya, Mas Riki, selain kami mengolah pupuk ini, ya sampah-sampah organik kita olah jadi pupuk, kami juga punya kegiatan lain yaitu pengolahan makanan. Salah satunya adalah keripik poh-pohan. Tahu keripik poh-pohan? Tanaman poh-pohan Poh-pohannya tahu Bu, karena tahu. kan suka buat lalapan, ya biasanya. Iya, betul. Tapi kalau di sini kita olah menjadi keripik poh-pohan. Oh, jadi Tertarik? tertarik Bu, karena Iya. saya juga pengen ngemil Baik, sih. kalau begitu mari kita lihat Boleh, Bu. olahan poh-pohannya. Bu Aisyah membawa saya ke tempat pembuatan keripik poh-pohan. Di sana ada Ibu Alis yang memperlihatkan saya bagaimana cara membuat keripik poh-pohan ini. Bahannya juga relatif mudah ditemukan. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung nih dicoba di rumah. Keripik poh-pohan ini merupakan hasil kreasi dari wanita tani berkah mandiri Cibulu. Tujuannya itu untuk memutar roda perekonomian masyarakat. Selain keripik poh-pohan, ada juga nih keripik jantung pisang crispy, jahe merah, abon ayam, dan pepaya crispy. Mau nyobain yang sudah jadinya? Bu, boleh Ya. kalau ada. Bu, ada yang sudah jadinya? Oh, ini dia di packing juga sama ya. Packing ya. Oh. Nah, ini yang sudah jadinya, sudah di packing, ini siap jual juga. Ini boleh dibuka nggak? Boleh, silakan. Jadi kalau di tempat lain ada keripik bayam, di kami keripik poh-pohan. Gimana? Enak. Enak. Ini original ya, berarti belum Original, ini rasa original. Daunnya berasa, maksudnya ini saya baru ngerasain daun poh-pohan kering sih ya. Iya, iya. Dia kan wanginya memang khas ya Bu Ada ya. wangi khas poh-pohannya Ya, ya. itu dia. Iya. Kayak semacam mint gitu ya. Gimana? Enak Bu, ini mah saya terima kasih banget udah dikasih kesempatan buat ngelihat prosesnya gitu ya. Saya doain ini usaha ibu-ibu KWT Kampung Cibulu lancar. Amin. Biar makin ada inovasi yang lain. Amin, amin. Siapa tahu udah ada ide yang lain nih kira-kira tanaman apa yang lain yang bisa kita olah gitu ya. Ya. Makasih ya Bu Aisyah. Sama-sama. Saya udah dikasih kesempatan Bu. Ini saya bawa boleh ya? Mangga, Saya silakan. mau cari nasi gitu biar enak. Ya, cocok ya pakai nasi. Biar ada kriuknya.
Selain kreativitas dalam membuat makanan, kelompok wanita tani berkah mandiri Cibulu juga mengolah sampah plastik dan koran supaya dapat digunakan kembali. Kerajinan-kerajinan ini bukan hanya untuk pengolahan sampah, tetapi juga membantu memutar roda perekonomian dengan dijadikan souvenir khas dari kampung Cibulu. Hasil kerajinan ini dapat digunakan menjadi hiasan rumah seperti vas dan pernak-pernik untuk menghiasi meja, sampai dapat digunakan menjadi aksesoris berpergian. Seperti dijadikan topi dan tas untuk memperindah penampilan saat berpergian. Setelah saya melihat kekayaan tradisional di desa wisata, Bogor juga memiliki tambang emas terbesar di Pulau Jawa, letaknya di Pongkor. Saya berkesempatan untuk melihat proses pertambangan emas di sana. Ini dia unit bisnis pertambangan emas Antam di Pongkor. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh, saya harus berganti pakaian dengan menggunakan APD terlebih dahulu. Selama di tambang, nanti saya akan berbincang dengan Pak Okta untuk mendengar cerita tentang proses pertambangan emas di sini. Halo Mas Halo. Riki, selamat Halo, datang Pak. di site kami. Terima kasih, akhirnya saya bisa main Ya, ke sini, Pak. Ya. Aku mau tanya-tanya dong, Pak, boleh ya? Boleh. Tentang Pongkor ini tuh sebetulnya tambangnya pertama kali ditemukan pas kapan sih, Pak? Oh, jadi gini, Pongkor itu adalah salah satu dari unit bisnis yang dimiliki oleh PT Antam Tbk dan merupakan satu-satunya untuk unit bisnis yang bergerak di tambang emas. Untuk deposit Pongkor itu ditemukan di tahun 1978 sampai 1980 oleh ahli geologi kami di unit Geomin, di mana penemuannya adalah indikasi mineralisasi emas yang berupa float vein kuarsa dengan kadar di 0,2 sampai 4 ppm. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah dilakukan eksplorasi lanjutan, kemudian studi kelayakan, sehingga di tahun 1994, Pongkor itu sudah mulai beroperasi setelah mendapatkan izin tahun 1992. Untuk menambang emas sampai sekarang kan saya anak-anak muda tuh biasanya sekarang lagi hype-nya tuh investasi logam Iya, mulia iya, iya. tuh, Pak. Nah, itu prosesnya sampai menuju ke sana tuh seperti apa sih, Pak? Jadi di kami itu ada dua tahapan. Yang pertama penambangan bawah tanah, seperti yang kita lihat di sini. Kemudian ada pengolahan biji ore yang sudah ditambang. Oh, oke. Dan aku kan juga baca-baca nih, Pak, katanya Antam juga punya rencana untuk bikin geo-eco-edu-tourism ya. Itu apa sih, Pak, maksudnya? Jadi konsep geo-eco-edu-tourism itu merupakan konsep pengembangan pasca tambang kita. Oke. Di mana kami mengembangkan fungsi yang pertama dari sisi rekreasinya, kemudian pendidikannya, di mana nanti di sini akan ada diklat penambangan bawah tanah, Oke. kemudian sekaligus sebagai wisata tambang. Oke, Pak, kalau gitu boleh nggak, Pak, Boleh, temenin silakan. saya? Saya temenin. Ayo. Mari, Pak. Saat menemani saya memasuki tambang, Pak Okta menjelaskan penambangan emas di sini dimulai dengan drilling dan blasting untuk mendapatkan biji emas. Setelah itu, biji emas akan dibawa dengan alat transportasi Granby dengan menggunakan load haul dump. Setelah itu, biji emas akan masuk ke fasilitas crusher sebelum masuk ke proses plant. Nah, di proses plant nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Hopi untuk mencari tahu apa sih proses selanjutnya dari pengolahan emas di sini. Mas Hopi, sebenarnya dari semua rangkaian tadi tuh akhirnya harus ke sini tuh kenapa? Ya, karena setelah dari proses ditambang, di sini itu akan kita giling, akan kita ekstrak emasnya. Jadi setelah digiling itu emas itu akan keluar dengan larutan cyanida. Oke. Nah, makanya nanti di beberapa area ini adalah fasilitas pendukung untuk
mengambil emas itu jadi larutan air kaya. Sebelum nanti kita lebur di belakang area smelting. Oh, Gitu, oke. seperti itu. Peleburan ada di belakang sini. Iya, peleburannya di sini sebelum nanti kita kirim ke fasilitas pemurnian kita di Logam Mulia. Dalam proses plant, emas hasil tambang ini akan masuk ke proses smelting. Selama proses ini, biji emas akan diekstrak untuk memisahkan perak dan emas, yang akhirnya akan dileburkan sebelum dikirimkan ke unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia di Jakarta. Produk-produk yang dipasarkan oleh Antam melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia antara lain emas batangan, emas sertikart, emas gift series, dan perak. Itu semua bisa dibeli oleh kita. Gimana tadi melihat perjalanan saya yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melihat tambang emas Antam. Kita udah lihat prosesnya dari awal sampai akhirnya jadi logam mulia. Dan logam mulia adalah investasi yang aman. Jadi kalau kamu mau mulai berinvestasi, langsung aja klik www.logammulia.com karena duduk santai, emas sampai. Tunggu episode Kelana Indonesia selanjutnya hanya di Kompas TV.